Ruang Sahabat. Kali Ruang ini Sahabat, seperti biasa akan dipandu oleh Mas Rizal Mustari untuk berbicara santai. Seorang atau dua orang sahabat sebenarnya, meskipun kadangkala di udara, di dunia maya, kadangkala dianggap lu kok beda nih orangnya. Padahal ini teman lama. Ya. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Ya. Oke, Sal. Pak Mahfud nostalgia, saya juga nostalgia sama Rocky, Pak. Iya, pasti gitu. Tapi begini, saya panggil Bung Rocky ya Pak ya, karena lebih populernya Bung Rocky. Saya diskusi dengan Pak Mahfud, Pak, kapan jadi kita panggil sahabat Anda nih Bung Rocky? Tunggu ketika negeri ini lagi agak goncang sedikit kita panggil. Sahabat memang diperlukan ketika ada kegoncangan ideologi, bukan kegoncangan politik. Bukan kegoncangan politik ya. Karena problem Indonesia itu kegoncangan ideologi. Gitu. Politik bisa dibikin stabil, tapi ideologi nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Oke, Sal, lanjut. Pak Mahfud, saya bukan Anda dulu Pak. Bapak bilang, orang mungkin kaget ada sahabat. Tapi jelaskan seberapa bersahabat Anda sama Rocky. Dari mana awalnya persahabatan itu? Sahabat dalam ide. Mulai perkenalan dulu Iya. ya. Saya itu kalau baca tulisannya itu ya lama, tapi secara fisik bertemu, kemudian mempunyai persambungan ide dan pemahaman itu. Ketika saya menjadi ketua MK, beliau ini, Bung Rocky ini sering diundang oleh orang yang berperkara menjadi ahli. Ketua MK berarti kita buang pemikiran ke 2013. Iya. 2013. Saya ya? 2009, Iya, 2009. 11, 12 gitu. Iya. Sering beliau ini diundang. Kalau ada masalah pelik gimana nih? Ahli siapa yang bisa dipanggil? Nah, Bung Rocky. Kadang-kala hakim juga minta, bukan orang yang berperkara. Hakim yang meminta. Ya, hakim yang manggil ini. Rocky panggil gitu. Nah, itu mulai bertemu. Sesudah itu enggak salah gitu ya. Sesudah saya ketua MK tuh, saya ketemu satu forum dengan Bung Rocky ini di Yogyakarta. Di Jogja? Ulang tahunnya Ratu Hemas kan. Oh iya. Meluncurkan buku yang diundang membahas tuh Bung Rocky dari Jakarta, saya dari Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum celelean sih. Menarik itu istilahnya, celelean ya. Intelektual betul penampilan. Iya. Sekarang intelektual saya bisa celelean ya. Sekarang karena sering bertengkar di podcast sama Sylvester Pak. Sama Sylvester Pak. mau berkelahi. Pintar tuh waktu mau berkelahi sama Sylvester dia diem aja. Keren banget itu keren banget. Itu keren banget Pak. Itu mancing emosinya Sylvester. Itu keren banget. Kalau Sylvester nunjuk itu penjara. Bahasanya itu gua anggap lu teriak-teriaknya gua santai aja gitu. Iyalah. Ya itu Ya. ketemunya di situ, kemudian di mana lagi ya? Terutama sering kami dulu di tahun tertentu kira-kira 2015, 16, 17 gitu ya. Pernah menjadi bintangnya ILC ya. Oh iya, itu. Selalu Itu kami itu selalu berhadapan ya, beda pandangan dan cekcok. Iya, diletakkan di Luar biasa. bagian-bagian akhir sudah di atas jam 12 itu kan. Sutradaranya Kardi Ilyas ya. Ilyas gitu. Tapi sekarang sesudah saya lebih tua, saya sudah tidak banyak berkelana ke panggung-panggung untuk berdebat gitu ya, capek. Ini masih hebat sampai sekarang masih ngelayani orang. Tapi seangkatan loh, Pak, selisih umur cuma 1-2 tahun loh. Ya, saya kira kita. Iya, saya 59, Pak Mahfud. Saya 57. Iya, satu generasi. Sudah satu generasi. Satu Itu generasi dan satu perangai. Gimana masih ingat ya awal-awal dengan Pak Mahfud? Ingatlah, bahkan lebih dari itu dalam beberapa forum Kompas, forum majalah Prisma itu kan saya diskusi itu. Dan dari awal saya di-tag bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Itu yang saya anggap bahwa ya walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Kan itu intinya Sal. Gitu. sama juga. Ini rahasia. Menarik. Ini kalau di panggung-panggung gitu kan suka nuding-nuding saya. Wah,
Nanti kalau Habis sudah itu? berdua, saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya pernah jadi saksi, Pak. Dulu saya Kita yang pernah pertama dari- kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Iya, Aku yang bilang pertama Iya, kali. Di Universitas Paramadina Saya jadi ya. saksi. Yes, di Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Ini kan? Indrayana, iya. Terus Saya sebutin itu. saya bicara lah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya sudah Pak Mahfud, bagus di Indonesia. Saya orang pertama mau jadi Yes. timnya kalau calon presiden. gitu ya? Iya, saya sebut itu. Iya, Dan itu iya. serius saya bilang. Karena dalam Tapi ya bergurau-gurau aja. Gua saya nggak bergerak waktu itu, saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip, calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus. Lapisan kedua adalah intelektualitas. Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability. Gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya.